ketiga pos itu nanti akan diisi langsung oleh 3 siswa, ya. Di mana satu pos nanti akan ada 30 menit setiap pos. Nah, setelah 30 menit nanti akan rolling, ya, ceng di meja sebelahnya. Nah, maka dari satu gelombang itu nanti akan menghabiskan waktu selama 1,5 jam, ya. Bisa ataupun tidak bisa menjawab semua yang ditanyakan oleh asesor di waktu 30 menit itu adalah batas maksimumnya, yang tidak ada tambahan lagi. Ya, kalau sudah 30 menit belum bisa jawab semua, ya udah langsung nanti rolling ke pos sebelah. Seperti itu. Tapi kalau sebelum 30 menit bisa jawab semuanya, gitu kan? Nah, nanti ada pertanyaan tambahan, mungkin itu nanti bisa jadi nilai tambahan juga, ya. Nah, sampai di 30 menit. Maka teman-teman silahkan nanti melihat schedule-nya, ya. Lihat schedule-nya. Nah, saya nanti gelombang berapa? Ya, ketika nanti dapatnya gelombang pertama, ya harus disiapkan ini apa? Gitu kan. Nah, yang pasti harus dikebut, ya, kalau yang pertama ini dikebut karena kan nanti majunya sekitar jam 1, ya. Silahkan bikin narasinya, deskripsinya, dan lain sebagainya pada lembar jobsheet tersebut, ya. Lembar tersebut hanya ada satu lembar saja, tidak ada kopinya lagi. Mohon ketika kalian masih ragu-ragu untuk menulis itu, kalian backup dulu, nulis dulu di kertas yang selain di kertas itu, baru kalau sudah yakin kalian salin kembali. Tapi kalau yakin langsung saja. Kan ketika tampil, ketika perform, ketika praktikum nanti, jelas ya. Jadi mohon untuk tidak rusak, tidak basah atau kotor dan sebagainya. Pertama, job kedua dan job ketiga. Job pertama ada 4, pertanyaan 3 atau berapa? 2 yang isi. Job terakhir ada 2 lagi, silakan isi. Mengisikan tabel, di situ ada starting sheet, ya. Tabelnya sudah kamu kasih marking, gitu. Bawahnya tabel itu kamu kasih penjelasan. Ketika starting key posisi off, maka pegangan standby di mana? Akan kasih narasi di bagian bawahnya. Di situ ada tolong jelaskan. Nah, seperti itu. Kalian sudah ngisi tabel tuh, ya kan? Tabel itu kalau sudah kasih titik-titik, maka lanjutnya adalah memberikan narasi penjelasan secara tertulis, ya. Satu lagi, berat jenis baterai atau elektrolit baterai. Jadi setiap sel diukur elektrolit baterainya. Setiap sel itu harusnya bedanya tidak boleh lebih dari 4. Jadi standarnya 128 atau 127. Jadi di meja ini untuk kompetensinya adalah pengukuran baterai, ya Pak? Ya, pengukuran baterai. Baik berat jenisnya maupun tegangan baterai. Pengukuran ketegangan V-belt pada mesin. Itu ukur di sini. Ditempel dulu penggarisnya. Tekan yang keras. Proses pengukuran Ketegangan V-belt. ketegangan tegang. Nggak usah ya. Satuannya? Wah, Hah? Tulis. Nah. Jadi, ya. kalau ini kan ada.
10 kilo berarti. Itu yang ini. Di sini. Jadi yang diukur yang mana? Yang di sini. Saya mau ukur lilitannya ini bagus atau enggak. Saya ukur dari sini. Berarti yang mana? Ini masuk lilitan sama bodi yang ini. Aku bodi sini. Translate. Kalau yang sini nol berapa? Kenapa? Aku ceknya gimana caranya? Terus? Udah tuh? Udah, itu aja. Habis itu baik. Ayo. Belum. Ayo. Rotor coil yang mana? Ini rotor nih baik. Ada tegangan. Hah. Dua diukur. Berapa? 6 apa? 6 ya. Udah lah 2 4 isi dulu. Siap. Kalau head berada di B, BE sama X1. Kalau on juga sama C. B ini komponen apa? Baterai. R, Baterai delay. R1, Manas. R2, Start. start apa? Starting switch. Fit. Baterai. Gimana tiba-tiba muncul 29? Kan buru-buru. Ini jadi apa? Setelah ketemu ground jadi apa? Jadi kan? Ya. Nah. Ini magnet putar menghasilkan tegangan. Ya. Kenapa bisa langsung menghasilkan tegangan? Ini kita putar. Oke. Ini kita lagi ngambil teori di charging system. Bukan starting tapi Putar nih kan, Pak. Nah, tadi sudah muncul coil. Coil sudah muncul medan magnet. Starter lah. Ya, nah, starting, muter. Setelah muter engine-nya yang running. Kalau engine running ini diputar sama siapa? Flywheel. Kok flywheel? Sama ini apa? Puli bagian depan. Ya. Jadi ada medan magnet diputar sama si puli. Rotor yang mana? Tuh, diputar sama puli, bawahnya ada kan? Ya. Nah, di situ ada apa? Stator. Ingat nggak? Pakai tangan kanan atau tangan kiri? Kanan. Kalau tangan kiri? Ini apa? Punya starting pakai tangan kiri, alternator pakai kanan. Nah, oke. Ada medan magnet diputar ketemu sama lilitan, maka akan muncul tegangan, muncul arus tegangan listrik. Ya, arus tegangan listrik
muncul listrik. Nah, terus lanjut. Hanya AC jadi DC Oke. kan 29,5 kan masih Pak. Sip. Bagian Sampai 29,5. Oke, lanjut. Jadi ini masih 29 kan kisahnya Pak. Ceritanya masih 29,5. Oke. Jadi cara gimana nurunin pegangannya Heeh. untuk membuka T2 ini kan. Oke. Ini router ini nge-input, men-trigger ke sini. Lalu R3, R4 Coret. nah, R4 diode jener ini terbuka harus lebih dari 27. Tadi katanya 29,5. Ya lebih kan, ini masih 29 kan. Nah, Jadi 29 membuka jener ini kan, buka sini ini magnet, ini engine-nya putar. ya. Nah, ini keluar listrik ya? Ya, Keluar listrik. Berapa? 27,5. 27,5. 29,5. Kalau ini 2729 bisa ngecas. Sini. Bisa. Bisa. Kalau ini 24 Nggak bisa kenapa? karena kurang. Ya, Kurang berapa? 3 Pak. Kurang 3. Nah, kalau ini 24 di sini 24 bisa ngalir enggak? Nggak bisa Pak. Nggak bisa. Kenapa? Karena Sama. kan Kan otomatis ini harus tinggi Pak. 27 sampai 29,5. 5. Nih. Ya. Baterai relay. Iya. Fungsinya untuk menghubungkan terminal baterai. Kalau ini magnetic switch, nantinya untuk mendorong union gear. Nah, coba cek shot di armatur. Oke, sudah. Terus cara pengukurannya gimana untuk melihat shot atau enggaknya? Tipnya dari mana? Maksudnya ada kabel. Kalau yang negatif yang mana, Pak? Negatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Purwosari, selaku Ketua Jurusan Teknik Alat Berat. Jadi di sini lagi ada kegiatan uji kompetensi kejuruan, di mana rangkaian kegiatannya yaitu dimulai pada tanggal 24 Maret sampai tanggal 30 Maret. Jadi dengan skema yaitu selama 3 hari siswa-siswa kita mengalami melaksanakan kegiatan pra-UKK, kemudian dilanjutkan dengan UKK selama 2 hari. Jadi untuk pra-UKK selama 3 hari, di mana diikuti dengan jumlah siswa 27 orang. Satu siswa tidak bisa hadir karena tanpa kabar. Jadi, terus untuk rangkaian kegiatannya yaitu mulai dari charging system, terus starting system, dan adjusting dan testing. Jadi untuk adjusting dan testing itu cukup penguji internal dari kami, ya. Salah satu guru teknik alat berat. Terus untuk penguji eksternalnya yaitu dari pihak United Traktor yang diwakili oleh Bapak Wajianto dan Bapak Isro, ya. Jadi beliau ini salah satu instruktur UT School, ya, yang sudah
memiliki pengalaman di bidang sertifikasi kompetensi selama 10 tahun. Beliau juga sebagai salah satu instruktur di UT School. Nah, ke oke, mana coba kasih tulis. Oke, terus Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isro Susilo Hamid, perwakilan dari United Tractor, yang dimana hari ini bekerja sama dengan SMK Amuntai, SMK N2 Amuntai untuk mengadakan UKK di kelas TAB tahun ajaran 2021-2022. Untuk UKK di tahun ini, dari beberapa siswa yang sudah kami lakukan uji kompetensi, di mana memang sebagian dari siswa sangat antusias dalam mengikuti ujian UKK, terutama yang TAB, dan beberapa siswa juga nilainya sudah memuaskan, dan ada sebagian juga yang memang harus ditingkatkan dari segi teknisnya. SMK N2 Amuntai ini ada kerjasama dengan PT UT, yaitu dari Sobat. Maka di tahun-tahun berikutnya kita akan membantu dari segi teknis. Nah, di mana di situ setiap bulan kita akan visit untuk memberikan materi yang berkaitan dengan alat berat ataupun BMC, Basic Machine Course, yaitu ada 5 materi utama, ada Basic Electric, Basic Engine, Basic Hydraulic, Basic Maintenance, dan Product Knowledge. Nah, untuk ujian kompetensi siswa yang atau diistilahkan UKK, dimana ini adalah ujian akhir yang dari sekolah untuk siswa, kemampuan dari siswa tersebut juga akan dinilai secara administrasi melewati sertifikat. Nah, itu adalah hal yang penting ya. Tapi untuk hal teknisnya, siswa juga harus meningkatkan kemampuan secara teknikal atau secara teknisnya, karena dari dunia usaha ataupun dunia industri yang bisa dilihatkan secara langsung yaitu tentang kemampuan ataupun skill knowledge-nya. Baik, untuk teman-teman siswa 11 dan siswa 10 yang nanti akan mengikuti tes UKK pada kelas 12, saran dari kita, perbanyak referensi tentang alat berat, yaitu paling tidak dari segi basic ya, basic math course, ada beberapa materi basic yang bisa dipelajarin, yaitu tadi bisa basic engine, basic electric, basic hydraulic, ataupun basic maintenance. Nah, karena keterkaitan dengan UKK, berarti teman-teman nanti bisa konsen di basic electric karena berkaitan dengan starting dan charging system. Nah, untuk perbantuan dari pihak perusahaan ataupun industri, yaitu dari UT, nanti akan kita berikan visit atau guru tamu sebulan sekali, di mana di situ nanti akan membahas tentang materi-materi pokok yang bisa mendukung teman-teman siswa untuk mengikuti jalannya UKK, dan juga nanti kita akan bantu secara media pembelajaran bisa berupa aplikasi, di mana aplikasi itu nanti ada bentuk-bentuk seperti database. Di situ kumpulan dari materi-materi tentang basic basic alat berat ya. Basic untuk alat berat. Nah, di situ nanti di aplikasi tersebut teman-teman bisa mempelajari sendiri. Di situ banyak ada videonya, ada materinya. Nah, nanti dari referensi itu semoga bisa membantu teman-teman untuk menghadapi ujian ataupun UKK di tahun berikutnya.